Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an ya. Uh, Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita patut mensyukuri nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi dan mengamalkannya insyaallah berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan kita setelah mid semester ya, pertemuan pertama kita setelah mid semester kemarin ya. Karena di hari Kamis minggu lalu ya Ustadz nggak bisa mengajarkan antum dikarenakan adanya sebuah kegiatan yang nggak bisa Ustadz tinggalkan ya. Nah maka ini adalah pertemuan kita dan pertemuan kita kali ini bukan lagi untuk mempelajari kaidah baru tapi hanya sekedar mengulang pelajaran kita yang lalu. Dikarenakan kenapa? Karena kita telah selesai mempelajari khod naskhi dan khod rik'ah. Nah sekarang kita tinggal mengulang dan supaya tulisan kita bisa lebih bagus ya. Ustaz fokus hanya sekarang kepada khod naskhi saja. Maka Ustaz harapkan antum perhatikan baik-baik bagaimana cara menulis hurufnya. Misal nih Ustaz katakan ya, antum coba tuliskan huruf alif. Nah antum tulis huruf alif itu, perhatikan ya. Cara menulis alif itu dari atas ke bawah seperti ini. Ini contoh aja ya, contoh. Bentuknya begini. Nah, jangan nanti masih ada antum selesai pelajaran al-khod ini di kelas 8 masih ada yang menulis alif itu dari bawah ke atas. Ya salah kalau nulisnya begitu. Ya, jadi antum perhatikan bagus-bagus bagaimana cara menulis huruf Arab. Contoh misalnya, Ustaz tulis huruf ba. Ya, Ustaz nulis huruf ba itu begini. Ini huruf ba. Nah, nanti masih ada juga di kelas 8 yang nulisnya dari sini. Ya otomatis salah kalau cara antum begitu nulisnya. Maka Ustaz bilang, perhatikan baik-baik bagaimana cara menulisnya. Misal Ustaz tuliskan lagi huruf ain. Huruf ain Ustaz nulisnya dari atas begini misalnya Ustaz bikinkan. Ini huruf ain. Begini. Nah, jangan nanti di kelas 8 masih ada Ustaz yang lihat anak kelas 8 yang nulis huruf ain itu dari bawah. Nulisnya begini. Ya salah kalau begitu caranya, nggak akan bisa-bisa. Ya. Makanya tujuan belajar al-khod ini selain antum bisa menulis hurufnya dengan baik dan indah, antum juga harus bisa tahu cara menulis huruf Arab dengan benar, ya. Nah, makanya perhatikan baik-baik cara menulisnya, jangan nanti ada di kelas 8 yang masih belum tahu cara menulisnya atau cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar, ya. Nah, karena Ustadz bilang kita mengulang, maka otomatis kita mengulang dari huruf yang pertama yaitu huruf alif, ya. Nah, nanti Ustadz tuliskan huruf alif dan langsung nggak usah jelaskan lagi ini di tengah, ini di awal, nggak. Langsung Ustadz tuliskan contohnya aja langsung, tinggal antum lihat, ya. Karena ini udah pernah Ustadz ajarkan dan nanti Ustadz buatkan huruf atau contoh menulis huruf alif di dalam kalimat atau ayat Al-Quran, ya. Nah, perhatikan ya, jadi nggak perlu Ustaz jelas-jelaskan lagi, tinggal antum perhatikan cara menulisnya aja bagaimana.
Jadi alif antum perhatikan begini buatnya dari atas ke bawah. Puan ya, kertasnya kualitasnya agak jelek. Ya. Nah, begini. Ya, sekali lagi. Tulis. Nah, ya. Nah, ini juga karena meja Ustadz kecil, ya, maka agak sulit, maka Ustadz mohon dimaklumi ya. Serba keterbatasan pembelajaran kita. Nah, oke. Jadi kita buat lagi alif, itu buatnya dari atas seperti ini ke bawah. Ya. Nah, ya sekali lagi biar lebih jelas. Nah, ya. Nah, kita buat karena alif ini dia cuma bisa bersambung, maka langsung kita buat contohnya aja ya. Kita buat misalnya kata babun. Ya, dia ada yang bentuknya begini. Alifnya itu ada yang dia nanti bisa bentuknya begini. Agak begini, dibengkokkan di akhirnya. Ya. Oke. Babun, apalagi contoh misalnya kita buat kata nafidatun. Oke, kita buat contoh lain misalnya apa kata lah, ya udah, inilah contoh huruf alif. Jadi huruf alif itu nggak banyak ya. Jadi huruf alif antum buat caranya pertama itu begini dari atas ke bawah dan dia agak mereng sedikit ke bawahnya. Gini ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dalam kalimat. Contohnya misalnya ini contohnya kurang bagus. Ya, kita buat di contoh yang lain di kertas lain. Kita buat kalimatnya aja. Merahnya kabur. Ana talibun. Atakallamu.
Atakallamu bil arabiyyati salah ya, bisa coret gini salah. Takallamu bil arabiyyati ma'a asdiqai. Nah, ini ya contohnya. Oke, ana talibun atakallamu bil arabiyyati ma'a asdiqai. Nah, ini contohnya dari huruf alif. Ya, contoh dari huruf alif ada beberapa kata di sini. Ana talibun, to-nya. Ya. Atakallam bi huruf ba-nya arabiyyati ma'a asdiqai. Iya, ini dia. Nah, ini contohnya aja. Boleh antum tulis atau nanti Ustadz fotokan dan Ustadz kirimkan kepada antum. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh huruf ba. Ya, huruf ba, perhatikan cara nulisnya. Ba itu pertama antum buat begini. Kemudian tarik. Nah, dia di ujungnya dia meruncing. Ya. Nah, ini ba sendiri. Kalau ba di awal dia bisa bentuknya begini. Ini dia di awal. Kalau dia di tengah, dia bisa bentuknya begini. Di tengah. Kalau dia di akhir, bentuknya begini. Nah, ya. Nah, sekarang kita buat contohnya aja. Misalnya babul madrasati mughlaqun. Nah, oke. Kemudian contoh yang kedua. Katabtu ad-darsa
Katabtu darsa bil qalami. Ya. Nah, kemudian contoh yang ada banyak terakhir. Apa ya? Oke, contoh ba yang di akhir itu misal kita buat kalimatnya Ustadz, ya. nanti ini kalau udah siap ditulis semua dikirim. Iya, difotokan aja ya. Ha. Antum cuma tulis yang kalimat-kalimatnya aja, nggak perlu lagi tulis-tulis hurufnya. Berarti tugas Ustaz. Iya, tugas. Ha. Antum cukup tulisnya satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, ana talibun atakallamu bil lughah al arabiyyah ma'a asdiqai. Udah satu. Kemudian yang bawahnya ini, babul madrasati mughlaqun. Satu. Katabtu ad-darsa bil qalam satu. Paham ya? Ustadz, tadi itu bikin anak pula Ustadz yang huruf-hurufnya aja Ustadz. Ya, nggak apa-apa, itu anggap latihan aja. Nanti yang dikirim ke Ustadz, yang kalimatnya ini aja ya. Ustadz. Ya. Nah, jadi ini ada 3 kalimat untuk huruf ba ya. Babul madrasati mughlaqun. Katabtu ad-darsa bil qalami. Kemudian yang terakhir tulis situ hadhihi kutubun jadidatun. Ya, jadi yang panjang di atas itu nggak usah Ustaz. ditulis juga itu untuk contoh huruf alifnya. Jadi ada 4 kalimat. 4 kalimat yang antum tulis, yang paling atas itu antum tulis. Ana talibun atakallamu bil arabiyyah ma asdiqai. Kemudian yang di bawahnya ada 3, antum tulis satu-satu ya. Jadi nanti antum tulis dalam kertas selembar. Bisa dipahami? Ana udah sempat bikin di buku Ustadz. Nggak apa-apa, antum mau tulis di buku atau ditulis di kertas selembar, pokoknya antum foto aja nanti. Ustadz. Ya, Ustadz. Ustadz. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Ustadz pingin ada pertanyaan. Ustadz, misalnya payah kali Ustadz nulis huruf ain. Gimana caranya? Ini contoh aja. Kalau ada pertanyaan, ajukan aja ke Ustadz. Ya, Ustadz. Sebenarnya Ustadz ngelihat ya, karena pelajaran al-khod ini gimana ya? Kita nggak belajar di sekolah, nggak belajar di kelas secara tatap muka, maka Ustadz masih melihat antum kepayahan nulisnya, kecuali yang memang dia berbakat. Ya, ini Ustadz sedikit cerita aja sama anak-anak kelas 7 ya. Kita di kelas 8 kita nggak akan ketemu lagi dengan pelajaran al-khod ini. Kenapa? Karena pelajaran al-khod ini dikhususkan hanya 1 tahun untuk mengenalkan kepada antum bagaimana cara menulis huruf. Nah, setelahnya di kelas 8 antum nggak akan belajar ini lagi karena dianggap sudah 1 tahun antum belajar, otomatis antum udah menguasai pelajaran al-khod. Nah, Ustadz, ya. Ana boleh nengok yang contoh huruf ba tadi Ustadz. Contoh huruf ba ini yang contoh yang hazihi tadi Ustadz, hazihi kutubun itu. ini. Ya Ustadz. Ya Ustadz. Ya. Oke. Jadi al-khod ini kadang-kadang dipelajari di sekolah ya. Ada gurunya aja kadang-kadang tulisan kita belum tentu bisa bagus, apalagi kalau kita cuma belajar melalui daring secara online. Ustadz lihat aja, mungkin banyak bahkan bukan mungkin ya. Banyak dari anak kelas 7 itu masih menulis tebal dan tipis hurufnya itu belum bisa. Kenapa? Karena
sulit memberitahukan kalau secara lisan, kalau pakai kata-kata aja. Belajar Al-Qur'an itu harus dicontohkan ke tangannya langsung, dipegang. Contohnya begini, dipegang langsung, ya tangan anak murid itu ditulis, oh gini caranya, tebal, tipisnya, diajari kayak gitu. Nah ini agak sulit, makanya kita belajar kayak gini. Makanya Ustadz maklum, kenapa banyak anak kelas 7 yang tulisannya ataupun cara menulisnya belum bagus. Ya Ustadz maklum sebenarnya, nggak apa-apa. Ya. Nah yang penting antum terus latihan aja, karena kata kuncinya perhatikan ya, untuk pelajaran semisal Al-Khot ini, itu kalau antum sering latihan, pasti tulisan antum suatu saat akan bagus, insya Allah. Jadi kalau kita belajarnya udahlah belajar online, seminggu itu cuma sekali pertemuannya, nah maka sulit kalau mau melihat hasil yang optimal selama pelajaran kita ini. Nah minimal yang Ustadz harapkan setelah Ustadz ajarkan ini, antum tahu cara menulis huruf itu dengan benar. Kayak Ustadz ajarkan tadi, kayak buat alif tadi, Ustadz contohkan begini. Jadi Ustadz mau nanti di kelas 8 jangan ada lagi yang nulis alif itu dari bawah ke atas. Jangan. Jadi nulis alif itu dari atas ke bawah. Jangan nanti ada yang misalnya nulis huruf ba itu dari akhir, dari ujung ke depan begini. Salah. Nulis ba itu dari ujungnya yang tebal begini ke akhir yang tipis. Nah minimal itu aja lah yang Ustadz mau. Antum bisa tahu cara menulis huruf dengan benar. Kayak alif tadi dari atas ke bawah. Kemudian huruf ba itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Nah, bisa dipahami ini ya? Baik. Nah, nanti Ustadz akan fotokan hasil tulisannya ya, karena waktu kita juga ini singkat. Ya, karena udah juga hari ini Ustadz cukup mengajarkan huruf alif dan ba saja. Semoga antum bisa paham. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.